Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sani Lenka dengan rekan saya bernama Muhammad Nafal Zaki, Andi Akbar, dan Johnson Felix Hutapea. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas hukum perikatan kami yang berjudul Kasus Uang Prestasi berdasarkan putusan nomor 541 K/PDT/2015. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering membuat janji dengan orang lain. Contohnya, janji untuk makan malam, janji untuk pergi bersama, hingga suatu perjanjian informal seperti perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, perjanjian hutang piutang, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lainnya. Tentu, tidak semua isi perjanjian berjalan dengan mulus. Dalam memenuhi isi perjanjian tersebut, seringkali kita mendapatkan beberapa masalah hingga kita tidak dapat memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Salah satu kasus yang paling banyak memiliki pihak yang cedera janji adalah dalam perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menuliskan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu atau barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini atau pihak kedua akan mengembalikan. Kasus ini adalah kasus konfrontasi antara Richie Wenas selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Pandanarta sebagai kreditur melawan Lely Budianto sebagai debitor. Dalam putusan dijelaskan bahwa debitor tersebut baru memenuhi kewajibannya mengangsur kepada kreditor sebesar 289.250.000. Angsuran pertama sampai dengan angsuran yang ke-10 terakhir pada tanggal 26 Oktober 2012 dan selewat tanggal tersebut debitor tidak lagi memenuhi kewajibannya. Bahkan sampai dengan gugatan dalam perkara tersebut ini, hutang yang harus dibayar debitor hingga tanggal 31 Oktober 2012 atau sejak gugatan perkara ini berjumlah Rp1.275.000. Jumlah itu ditambahkan lagi dengan hal seperti kurang bayar angsuran bulan, bayar angsuran mulai bulan Juni tahun 2012, denda angsurannya, lalu total pelunasan pertanggal 30 Oktober. Dengan perhitungan di atas, maka total kewajiban debitor kepada kreditor adalah 4,5 miliar lebih. Dalam putusan itu juga dijelaskan bahwa pada mulai kreditor masih memberikan kelonggaran kepada debitor untuk pembayaran kewajibannya. Beberapa kali kreditor memberikan somasi, lalu surat peringatan agar melahirkan kewajibannya. Lalu akhirnya kedua belah pihak itu bertemu dan pada pertemuan itu debitor minta waktu kepada kreditor untuk melunasi kewajibannya dan kreditor memberikan kelonggaran waktu. Debitor berjanji akan memenuhi pembayaran hutang kepada kreditor selambat-lambatnya pada bulan April 2012 dan disaksikan orang tua debitor yang bernama Tindawati. Namun setelah perjanjian itu, debitor tidak membayarkan kewajibannya. Rumusan masalah pertama dalam penelitian kami ini adalah apa yang menyebabkan debitor dikatakan wan prestasi. Sebelum menjelaskan mengapa debitor dikatakan wan prestasi, saya akan menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang dikatakan wan prestasi. Berdasarkan buku Hukum Perjanjian karya Prof. Subekti, dikatakan bahwa ada dua hal yang menyebabkan seseorang dikatakan melakukan wan prestasi, yaitu adanya kelalaian debitur dan adanya keadaan memaksa atau force majeure. Nah, adanya kelalaian debitur itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh. Lalu ada 2 macam keadaan memaksa. Yang pertama, keadaan memaksa absolut, di mana debitur ini tidak dapat atau debitur ini berada di satu kondisi yang dimana dia tidak dapat melakukan prestasinya. Contohnya jika di hari dimana debitur harusnya membayar hutang, namun ia terkena bencana alam, tsunami, gempa, dan sebagainya yang memang tidak bisa dihindari. Dan yang kedua,
adanya keadaan memaksa relatif, yaitu keadaan memaksa yang menyebabkan debitur ini pada dasarnya masih dapat membayarkan atau masih dapat melakukan. Apakah akibat hukum dari perbuatan non-prestasi? Putusan nomor 541 K/PDT/2015. Pada asasnya, kalau debitur non-prestasi, ada hak dari kreditur untuk menuntut ganti rugi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1236 BW, untuk perikatan berisi kewajiban untuk memberikan sesuatu. Dalam pasal 1239 BW, untuk perikatan yang berisi kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1243 BW, untuk perikatan yang berisi kewajiban untuk memberikan atau melakukan sesuatu. Terhadap tindakan non-prestasi, ada beberapa hukuman atau sanksi. 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. 2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian. 3. Peralihan resiko. 4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Dalam kasus ini, sebelumnya pada tanggal 1 Juli 2009, dalam hubungan perjanjian kredit akta notaris nomor 505, debitur telah menyerahkan sebagai jaminan kepada kreditur berupa sebidang tanah hak milik nomor 546 garing Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sebidang tanah hak milik nomor 1013 garing Desa Kadung. Saya akan lanjut ke bab 4, yang dimana bab 4 merupakan penutup dari presentasi kami. Isi dari penutup tersebut merupakan kesimpulan dari wan prestasi. Wan prestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Simak akibat dan cara penyelesaian dalam kasus ini. Pada awalnya debitur dan kreditur melakukan perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan, disertai dengan bunganya. Namun seiring berjalannya waktu, debitur berprestasi melakukan tindakan berprestasi, yaitu tindakan melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Akibat dari perbuatan non-prestasi tersebut, maka jaminan yang diberikan debitur pada saat awal perjanjian karena telah menjadikan hak tanggungan, maka sepenuhnya adalah milik kreditur. Kreditur dapat menjual benda-benda tersebut dan hasilnya untuk melunasi kewajiban debitur. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.